Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Penapedia, selamat datang kembali di Penapedia, channel yang akan selalu membahas seputar kisah-kisah Islami penuh hikmah. Kiamat adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindarinya. Sejak zaman dahulu, Allah telah mengingatkan manusia tentang kehancuran yang akan terjadi di akhir zaman, baik itu melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi maupun tanda-tanda yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Salah satu tanda besar yang sering disebutkan adalah kehancuran beberapa kota. Sebelum datangnya kiamat, kota ini bukan sekedar tempat biasa, melainkan pusat-pusat peradaban yang memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah umat manusia dan Islam. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang kota-kota yang akan hancur sebelum kiamat, kita harus paham dulu bahwa kehancuran ini juga bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada berbagai faktor yang menyebabkan sebuah kota mengalami kehancuran, baik itu dari sisi faktor peperangan, bencana alam, ataupun bisa jadi fitnah akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak contoh dalam sejarah bahwa sebuah negeri bisa saja hancur jika penduduknya ingkar dan melanggar aturannya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan betapa banyak negeri yang telah kami binasakan dan penduduknya dalam keadaan zalim. Maka negeri-negeri ini kini berada dalam keadaan runtuh di atas atapnya. Dan betapa banyak sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi menjadi kosong." Quran Surat Al-Hajj ayat 45. Lihatlah bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad di negeri Iram, kaum Samud di kota Al-Hijr, dan kaum Lut di kota Sodom dan Gomorrah. Mereka adalah kaum yang diberikan kemakmuran yang sangat luar biasa. Namun karena kezaliman dan kemaksiatan mereka, Allah mengirimkan azab yang menghapus mereka. Kisah ini tentu saja menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa tidak ada negeri yang abadi. Dan ketika manusia sudah berpaling dari agama, kehancuran akan menjadi takdir yang tidak bisa dihindari. Jika kita mengaitkan dengan akhir zaman, kehancuran beberapa kota di dunia menjelang kiamat bukan hanya sekedar musibah, tetapi merupakan bagian dari ketetapan Allah. Beberapa di antaranya bahkan telah mengalami kehancuran berkali-kali, namun akan kembali menghadapi ujian besar yang akan menghancurkan mereka sepenuhnya sebelum kiamat terjadi. Ada beberapa faktor utama yang disebutkan di dalam Islam yang menjadi penyebab kehancuran kota-kota sebelum kiamat. Yang pertama itu penyimpangan akidah dan kemaksiatan. Yang kedua, peperangan besar ataupun fitnah Dajjal. Yang ketiga, gempa bumi dan bencana alam yang dahsyat. Dan yang keempat, munculnya api dari Yaman. Berdasarkan berbagai hadis dan tafsir, ada beberapa kota yang disebut akan mengalami kehancuran besar sebelum kiamat. Beberapa di antaranya sudah mengalami berbagai bencana dan peperangan. Namun di akhir zaman, kehancuran yang mereka alami akan jauh lebih besar dan bersifat final. Ada kota-kota yang dulunya menjadi pusat kejayaan Islam, namun kini berada dalam kondisi yang penuh dengan konflik. Ada juga kota-kota yang menjadi pusat kemaksiatan, yang akhirnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kota-kota mana sajakah itu yang akan mengalami kehancuran sebelum datangnya kiamat? Baik, untuk yang pertama yaitu kota Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah adalah dua kota suci yang menjadi pusat peradaban Islam. Namun dalam hadis disebutkan bahwa sebelum kiamat, kedua kota ini akan mengalami kehancuran. Bukan dalam bentuk runtuhnya bangunan, tapi kosongnya penduduk. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kalian meninggalkan kota Madinah dalam keadaan yang paling baik. Tidak ada yang mendatanginya kecuali al-awafi." Maksudnya binatang buas dan burung buas yang mencari makan. Dan orang terakhir yang diwafatkan adalah dua orang pengembala dari Muzinah yang hendak ke Madinah menggiring kambing-kambingnya untuk mencari makan. Kemudian yang kedua, mendapati penghuninya adalah binatang buas, sehingga ketika keduanya sampai di Bukit Al-Wada, keduanya pun wafat.
Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa suatu hari nanti Madinah akan benar-benar ditinggalkan oleh manusia. Ada berbagai tafsir mengenai penyebabnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal ini terjadi karena munculnya Dajjal yang membuat penduduknya lari ketakutan. Sementara yang lain menyebutkan bahwa hal ini bisa saja terjadi akibat wabah ataupun bencana besar. Kemudian untuk kota yang kedua yang akan runtuh sebelum kiamat yaitu kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel atau yang sekarang dikenal dengan Istanbul adalah kota yang pernah ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Namun dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kota ini akan kembali ditaklukkan oleh kaum muslimin di akhir zaman sebelum munculnya Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian akan memerangi Jazirah Arab, lalu Allah menaklukkannya. Kemudian kalian akan memerangi Persia, lalu Allah menaklukkannya. Setelah itu kalian akan memerangi bangsa Romawi, lalu Allah akan menaklukkannya. Kalian juga akan memerangi Dajjal, lalu Allah menaklukkannya. Hadis riwayat Muslim. Ulama menafsirkan bahwa Romawi yang disebut dalam hadis ini merujuk kepada Konstantinopel. Hal ini menunjukkan bahwa kota ini akan mengalami peperangan besar di akhir zaman yang akhirnya menyebabkan kehancuran dan perubahan besar sebelum kiamat. Kemudian kota yang ketiga yang akan hancur sebelum datangnya kiamat yaitu kota Baghdad. Baghdad adalah ibu kota Irak, memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam. Didirikan oleh Khalifah Al-Mansur pada abad ke-8, kota ini pernah menjadi pusat dari ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ekonomi dunia Islam. Bahkan pada masa kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad pernah menjadi rumah bagi para ilmuwan atau agamawan dan cendekiawan muslim yang menghasilkan berbagai penemuan dan kajian keislaman yang luar biasa. Namun kekayaan Baghdad pernah berakhir tragis pada tahun 1258 ketika pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menghancurkan kota ini. Jutaan nyawa melayang dan sungai Tigris dilaporkan berubah menjadi warna hitam. Akibat banyaknya tinta dari buku-buku yang dilemparkan ke dalam sungai. Yang menarik, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebelum kiamat Baghdad akan mengalami kehancuran besar. Salah satu tanda yang berkaitan dengan hal ini adalah keringnya sungai Efrat. Rasulullah SAW bersabda, hampir saja sungai Efrat mengering sehingga memperlihatkan gunung emas. Maka siapa yang hadir di sana janganlah sekali-kali mengambil darinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menimbulkan berbagai macam tafsiran. Sebagian ulama mengatakan bahwa gunung emas ini bisa merujuk kepada sumber daya alam ataupun minyak bumi yang dapat memicu peperangan besar di Irak dan sekitarnya. Dan kita bisa melihat bagaimana Irak selama beberapa dekade terakhir menjadi medan perang yang berkepanjangan. Dari perang Irak dan Irak, invasi Amerika Serikat tahun 2003, hingga konflik internal yang terus saja berlangsung. Baghdad juga disebut-sebut akan mengalami serangan besar dari bangsa timur. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, lantas mereka memerangi kaum dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada yang menafsirkan bahwa pasukan dari timur ini bisa jadi adalah kekuatan-kekuatan besar seperti Persia, Iran, atau bahkan Rusia dan Cina yang suatu saat bisa terlibat dalam konflik besar di Timur Tengah. Maka dengan semakin banyaknya tanda-tanda ini, kita bisa melihat bahwa Baghdad memang berpotensi mengalami kehancuran besar sebelum kiamat terjadi. Kota yang selanjutnya atau yang keempat yaitu Damaskus. Damaskus, ibu kota Suriah, adalah salah satu kota tertua di dunia yang telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa bersejarah dalam Islam. Kota ini disebut dalam banyak sekali hadis sebagai salah satu pusat kejadian akhir zaman. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya benteng kaum muslimin saat perang akhir zaman adalah Ghouta, sebelah kota yang disebut sebagai Damaskus.
Tempat itu adalah salah satu tempat terbaik di wilayah Syam. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud disahihkan dalam Sahih Al-Targhib wa Al-Tarhib nomor 397. Hadis ini menunjukkan bahwa Damaskus akan tetap memiliki peran penting bagi umat Islam di masa depan. Meskipun akan mengalami banyak ujian dan peperangan, namun ada hadis lain yang lebih menarik perhatian, yaitu tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam menara putih di Damaskus untuk membunuh Dajjal. Lalu Isa bin Maryam akan turun di menara putih di sebelah timur Damaskus dengan mengenakan 2 kain berwarna kuning. Dia akan membunuh Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Damaskus akan menjadi pusat penting dalam peristiwa sebelum datangnya kiamat. Hal ini juga dapat dihubungkan dengan kondisi Suriah saat ini yang sudah mengalami kehancuran akibat perang saudara yang berkepanjangan sejak tahun 2011. Suriah telah menjadi medan pertempuran berbagai kekuatan dunia, mulai dari Rusia, Iran, Amerika, Turki, hingga kelompok-kelompok milisi yang saling berperang. Jika kita melihatnya dari sudut pandang tanda-tanda kiamat, Suriah khususnya, Damaskus bisa jadi akan terus mengalami perang besar hingga akhirnya menjadi tempat munculnya Nabi Isa alaihi salam. Apakah Damaskus akan mengalami kehancuran total? Sebelum itu terjadi, wallahu alam. Yang jelas, kota ini akan menjadi pusat konflik besar di akhir zaman, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kota kelima, yakni kota yang akan hancur di akhir zaman nanti adalah Yerusalem atau Baitul Maqdis. Yerusalem atau Baitul Maqdis adalah kota yang memiliki kedudukan istimewa di dalam Islam. Disinilah berdirinya Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam sebelum dipindahkan ke Ka'bah di Mekah. Dalam sejarahnya, Yerusalem selalu menjadi kota yang diperebutkan oleh berbagai peradaban, mulai dari bangsa Romawi, Bizantium, hingga umat Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun dalam hadis disebutkan bahwa sebelum kiamat, Yerusalem akan menjadi medan perang terbesar antara kaum muslimin dan musuh-musuh Islam. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi, hingga mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon itu pun berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ini ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah ia, kecuali pohon Gharqad, sebab pohon Gharqad adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa akan ada perang besar antara kaum muslimin dan kaum Yahudi di akhir zaman. Jika kita melihat kondisi saat ini, konflik di Palestina yang tak kunjung selesai bisa jadi adalah bagian dari rangkaian suatu kejadian menuju perang besar tersebut. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin dalam pertempuran besar di Yerusalem melawan musuh-musuh Islam. Perang ini sering disebut sebagai Al-Malhamah Al-Kubra atau perang akhir zaman yang akan terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Tidak hanya itu, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pada saat perang besar ini terjadi, Baitul Maqdis akan mengalami kehancuran besar sebelum akhirnya dibebaskan oleh Imam Al-Mahdi dan pasukannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman mengenai kehancuran yang akan menimpa Bani Israel, dan kami nyatakan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat itu, sesungguhnya kalian pasti akan membuat kerusakan di bumi. Ini 2 kali. Dan pasti kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan. Dan pasti kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan besar. Lalu mereka menyelidiki hingga ke dalam rumah-rumah. Dan itu adalah janji-janji yang pasti terlaksana. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4 dan 5. Banyak ulama menafsirkan bahwa ayat ini merujuk pada kehancuran Bani Israel akibat kesombongan dan kezaliman mereka dalam sejarah. Dalam sejarah, mereka telah dihancurkan 2 kali oleh bangsa Babilonia dan Romawi. Namun banyak juga yang berpendapat bahwa mereka akan mengalami kehancuran besar lagi sebelum kiamat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis tentang pertempuran akhir zaman,
antara umat Islam dan umat Yahudi. Yerusalem menjadi titik konflik selama berabad-abad, dan saat ini kita melihat bahwa ketegangan di kota suci tersebut semakin meningkat dengan berbagai bentuk penjajahan dan penindasan terhadap rakyat Palestina. Mungkin kita bisa melihat bahwa tanda-tanda perang besar semakin nyata. Ketika Imam Mahdi muncul, dia akan memimpin pasukan Muslim dalam pertempuran besar untuk merebut kembali kota Yerusalem. Perang ini akan menjadi salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah manusia, dan kota ini bisa mengalami kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun setelah perang ini, Yerusalem akan kembali menjadi pusat kejayaan Islam, terutama setelah kedatangan Nabi Isa alaihi salam yang akan membunuh Dajjal. Yerusalem adalah kota yang memiliki sejarah panjang, penuh dengan peperangan dan kehancuran, dan menurut nubuat akhir zaman, kota ini akan kembali menjadi pusat konflik, sebelum akhirnya menjadi saksi kemenangan Islam di akhir zaman. Semua kejadian ini adalah bahagian dari tanda-tanda besar datangnya kiamat. Dan kita bisa melihat bahwa beberapa tanda ini sudah mulai tampak dalam kondisi dunia saat ini. Sebagai Muslim, kita tidak boleh hanya melihat tanda-tanda ini sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi kita harus menjadikannya sebagai pengingat agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah telah memberitahu kita tentang kejadian-kejadian ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita bisa terus bersiap menghadapi ujian di akhir zaman. Lalu apakah kita sudah siap jika tanda-tanda ini benar-benar terjadi di zaman kita? Semua ini bukan hanya sekedar informasi sejarah atau prediksi belaka. Ini adalah pengingat bagi kita agar semakin memperkuat iman, memperbanyak amal soleh, dan mempersiapkan diri menghadapi fitnah di akhir zaman. Sebab pada akhirnya kita tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Yang jelas, kita tetap harus siap dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah agar selamat dari berbagai fitnah yang akan datang. Baik, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.